bahwa Hotman akan membela Rebob atau Resbob itu, gua nggak tahu siapa itu orang. Itu bohong, ya. Ya, saya tidak pernah membela orang yang melakukan perbuatan seperti itu kalau itu benar. Jadi saya tidak benar membela Rebob atau Resbob, ya. Woi Resbob, jangan kayak ayam sayur Resbob. Katain lagi dong nih depan orang-orang Sunda. Lapas mana Bob? Request lapas mana Bob? Aku mau diapain aja, diludahin kayak dihinakan nggak apa-apa. Yang penting Bapak maafin anak saya. Itu karena saya tahu anak saya bersalah. Alasan Daus sendiri kalau ngomong dengan ibu apa, Bu? Kok dia ngomong seperti iya, itu? Iya, kan aku tanya. Sampai tadi malam juga aku tanya, kenapa sih nak kok ngomong begitu? Tadi gue habis nonton pressconnya abang gue cuma pengen nggak ada salahnya doain abang gue, Chat, ya. Sesalah-salahnya, senyebelin-nyebelinnya, itu abang gue. Tanggapan untuk Resbob gimana ya? Ini jadiin abang gue itu pelajaran bahwa nggak semua abang itu abang, nggak semua ade itu ade. Kalian saling melengkapi aja, dan ini pelajaran buat warga Indonesia. Jangan, udahlah, oke, positif aja, kita cinta Indonesia. Resbob di penjara digebukin gak ya? Udah pasti, nah, guys. Dia di penjaranya di Bandung. Udah pasti. Udah pasti ketemunya orang Sunda, ditanya pasti pas masuk kan. Kasus saha ente itu ente data jadi. Waktu nanti usik mah nyari. Resbob ini adalah seorang live streamer, ya. Kita ketahui bahwa dari kegiatan tayangan-tayangan ini mendulang saweran, ya, mendulang saweran sejumlah uang. Ini dari hasil pemeriksaan yang menjadi motivasinya melakukan ujaran kebencian. Dari ujaran yang cukup heboh, saya meyakini bahwa Resbob ini sudah mengetahui ini bakal viral. Dengan viral tersebut, maka viewernya akan banyak. Yang nyawer banyak. Dan tentunya dapat keuntungan. Ancaman hukumannya salah satunya 6 tahun. Ya. Siapa yang bisa kita jerat hukum, mungkin ada yang merepost atau dan segala macam, nanti akan kami beritahukan kemudian setelah kami dalami dalam penyidikan nantinya. Belum ada sepertinya, atau belum keluar nanti itu yang pendukung-pendukungnya. Nanti kita lihat, mungkin jangan-jangan nggak berani mereka. Yang bersangkutan tersebut ibunya belum. Nanti kita akan dalami apakah keterlibatan orang-orang lainnya seperti itu. Belum ada yang menyebut. Bisa diamankan. Resbob, ada yang mau disampaikan Resbob? Selain minta maaf dan menyesal mungkin? Ada yang mau disampaikan Bob? Banyak akun beredar mengatakan bahwa Hotman akan membela Rebob atau Resbob itu, gua nggak tahu siapa itu orang. Itu bohong, ya. Ya, saya tidak pernah membela orang yang melakukan perbuatan seperti itu kalau itu benar. Jadi saya tidak benar membela Rebob atau Resbob, ya. Sekali lagi itu hoax. Ada 2 bidang pekerjaan saya. Satu, Hotman 911 itu membela para pengais keadilan yang tidak sanggup membayar pengacara untuk pelanggaran hak asasi yang sangat berat. Satu lagi bidang kerjaan saya adalah perkara bisnis, di mana ratusan konglomerat termasuk Paranaga menjadi klien Hotman. Jadi berita tentang Rebob, Resbob itu bohong, hoax. Saya tidak pernah dan tidak ada janji untuk membela dia. Tanggapan untuk Resbob gimana ya? Ini jadiin abang gue itu pelajaran bahwa nggak semua abang itu abang, nggak semua ade itu ade. Kalian saling melengkapi aja, dan ini pelajaran buat warga Indonesia. Jangan, udahlah, oke, positif aja, kita cinta Indonesia, pulih Indonesiaku. Fuck you abang, yang penting karir. Anjing, izin. Kita adu izin ya, adu izin. Lebih rendah, lebih soal. 1, 2, 3. Izin. Woi Resbob, jangan kayak ayam sayur Resbob. Katain lagi dong nih depan orang-orang Sunda. Lapas mana Bob? Request lapas mana Bob?
resmi guys, ini resmi udah jadi tersangka dan dijerat dengan beberapa pasal ya. Hukumannya antara 6 bahkan bisa nyampe 10 tahun katanya ya. Langsung dari Polda Jabar. Oke guys, ya, kalau yang mau nonton silakan sekarang nih itu bisa di beberapa live streaming ya. Silakan ya. Luar biasa. Terima kasih Polda Jabar. Penghinaan terhadap suku Sunda yang dilakukan oleh streamer yang bernama Resbob diduga sudah dilakukan sejak lama. Dan adiknya yang bernama Bigmo juga sempat mengatakan suku Sunda di hidupnya itu hitung-hitungan, aneh, dan segala macam. Secara hukum, perbuatan seperti ini bisa dijerat pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ancaman pidananya ada di pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Pidana penjaranya maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Dalam membuat konten, sebaiknya jangan membuat pernyataan yang bersinggungan dengan SARA. Karena tentu bisa menimbulkan perpecahan. Mau mencari popularitas sangat boleh, tapi janganlah dengan menggunakan SARA. Apalagi kalau disebarkan lewat media sosial, dampaknya luas, jejak digitalnya ada, dan bisa dijadikan alat bukti. Bagaimana menurut kalian? Follow saya kalau ingin dapat pengetahuan hukum setiap harinya. Tadi gue habis nonton pressconnya abang gue cuma pengen di luar apa yang dia lakuin bener atau salah, which is salah ya, itu tindakan buat pelajaran buat kita semua. Tapi gue cuma minta tolong, nggak ada salahnya doain abang gue ya Chat ya. Sesalah-salahnya, senyebelin-nyebelinnya, itu abang gue. Dan mungkin di titik ini dan setelah apa yang dia lakuin, gue bakal bisa, gue bilang bodo amat, atau mungkin gue mikirnya gue bakal bisa bodo amatin, ternyata nggak juga. Proses hukumnya pasti tetap berjalan. Tapi gue pengen abang gue selamat aja. Why you laughing, bro? Ini pada ngomongin Tete Lucy offside katanya. Gue pengen proses hukumnya tetap berjalan karena kita hargai semua pihak yang terlibat. Tapi tetap gue cuman pengen abang gue selamat aja. Semoga nggak ada kekerasan atau violence. I just want him to be safe, healthy. Udah, dan kita jalanin proses hukumnya. Tapi ya makanya doain abang gue aja. Itu aja sih yang gue minta ya. Gue nggak membenarkan apapun itu. Man, pray for Resbob. I love you mas, yang kuat. Semoga ini jadi pelajaran buat Mas Daus ya. Ini jangan ketawa-ketawa gini nih, gue lanjut nge-stream abis ini. Gue nggak peduli sama abang gue, tapi ini emang kerjaan gue harus profesional aja. You're in the back of my mind though, I do this for you man. Jadi doain Resbob guys ya. Yang terbaik buat Resbob. Resbob di penjara digebukin gak ya? Udah pasti guys. Dia di penjaranya di Bandung. Udah pasti. Udah pasti ketemunya orang Sunda. Ditanya pasti pas masuk kan, usaha ente itu ente Resbob mau reuni sama bapak. Udahlah guys. Gimana tanggapan lu semua? Emang tai itu Resbob. Nah itu boleh kata-katain puas lu. Si bisa tuh nomor rek. Lu kena hujat nggak lu gara-gara Resbob? Nggak kena hujat, cuman pada nanyain. Nggak nge-DM kita juga guys. Lu cut off Resbob nggak? Iyalah nggak usah ditanya. Ibarat pertukaran market akhirnya. Oh anjay, mana nomor rekening guys? Yang bilang gue oke. Ya, yang bagus. Nomor rekening. Yang bagus. Saya ditawar keluarga Jawa Barat. Saya minta maaf untuk warga Jawa Barat, khususnya suku Sunda, semua peguyuban, baking, pokoknya semua masyarakat Sunda saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tolong maafin saya. Saya menyesal atas perbuatan saya. Saya menyesal, maafin. Saya ingin berdamai ya. Selamat ya. Nanti kamu sama makan ini. Kadang. Gimana Bob? Aman nih satu nih. Enak kan sekarang? Sekolah dulu aja makan cadong. Tinggal satu lagi nih, perempuan yang gak pernah mandi itu, yang bilang katanya kalau orang Sunda dipelototin juga nangis. Ya iya, kalau yang melototin model lu mah nangis, gue juga. Gondol lu aja langsung ciut kalau dipelototin lu mah. Yang melototinnya dajal. Iya, makanya kalau nggak suka sama seseorang atau kelompok dari suatu daerah, sebut aja siapa orangnya, siapa kelompoknya. Jangan bawa rasnya. Ini pelajaran untuk kita semua nih. Ingat Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda tetap satu. Nggak semua orang dari daerah yang lu nggak suka itu seperti apa yang lu nggak sukain gitu.
Jadi kalau emang satu orang, dua orang atau kelompok gitu yang emang bikin lu kesel, bikin lu keki, bikin lu nggak suka, ya sebut aja, jangan bawa rasnya. Pasti orang-orang yang ada di daerah tersebut yang lu bawa rasnya pasti nggak akan terima dan akan tersinggung. Ini adab, ini pelajaran buat kita semua. Contohnya udah ditangkap lah si Resbob ini, tinggal yang satu lagi tuh yang cewek itu. Ya, jadi inget, kalau nggak suka sama seseorang atau sama kelompok sebut aja, jangan bawa rahasia. Ingat ya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Walaupun kita berbeda, kita tetap satu. Semangat Resbob, makan cadongnya. Anak-anakku salah, aku mohon maaf. Aku mau cium kaki, aku mau diapain aja, diludahin kayak dihinakan, nggak apa-apa. Yang penting Bapak maafin anak saya. Itu karena saya tahu anak saya bersalah. Alasan Daus sendiri kalau ngomong dengan ibu apa, Bu? Kok dia ngomong seperti iya, itu? Iya, kan aku tanya. Sampai tadi malam juga aku tanya, kenapa sih nak kok ngomong begitu? Kan tahu, kan udah di Bunda nasihatin nggak boleh nyebut nama orang, nama tempat, politik, sosial, Bu, semua nggak boleh. Ini aja Bun, asbun aja, kelepasan. Asal aja, namanya lagi ngomong-ngomong nyantai, boleh ngomong begitu kalau nggak pakai kamera, mau ngomong apapun. Gini namanya kita ngomong sama temen, ini kan Daus tahu dikamerain, maka itu hati-hati. Ya Bun, Daus kesalah Bun, Daus salah, Daus minta maaf. Daus salah, dia nangis. Gara-gara Bunda, gara-gara Daus begini Bunda jadi, kok kayaknya Bunda hina banget, sampai mau cium kaki orang, gini-gini, gak apa-apa. Toh Bunda begini bukan buat orang lain, buat anak-anak Bunda. Orang Sunda teh leber wawanen. Kenapa orang Sunda diginikan? Karena selama ini selalu diam. Nah, sekarang kita perlihatkan diri bahwa kita ini bukan orang yang diam teh lain elehan. Waktu nanti usik mah nyari. Oke, terima kasih ya buat teman-temanku yang sudah menonton sampai akhir. Kali ini aku bakal ngasih tahu ya berita Resbob terbaru. Jakarta, berita1.com. Nama Resbob kembali menjadi perbincangan publik setelah sebuah potongan video siaran langsung miliknya menyebar luas di media sosial. Dalam tayangan tersebut, ia melontarkan ucapan yang dinilai menghina masyarakat suku Sunda serta pendukung Persib Bandung atau Viking. Peristiwa ini dengan cepat memicu gelombang kecaman, reaksi keras dari figur publik hingga berujung pada proses hukum dan sanksi akademik berdasarkan laporan tim berita1.com. Berikut kronologi lengkapnya. Awal mula video Resbob viral di media sosial. Kasus ini bermula dari sebuah potongan video live streaming yang diunggah oleh YouTuber bernama Muhammad Adimas Firdaus yang lebih dikenal dengan nama Resbob. Rekaman tersebut dinilai saat ia tengah menyetir mobil dan melakukan siaran langsung. Dalam video itu terdengar sejumlah pernyataan bernada kasar yang diarahkan kepada masyarakat Sunda dan supporter Persib Bandung Viking. Ucapan tersebut kemudian dipotong dan diunggah ulang oleh warganet ke berbagai platform seperti TikTok, YouTube, dan Instagram. Penyebaran yang masif membuat video tersebut dengan cepat menjadi viral. Banyak pengguna media sosial menilai perkataan Resbob tidak pantas, menyinggung identitas suku, serta mengandung unsur penghinaan yang serius. Dalam rekaman yang beredar luas, Resbob terdengar mengucapkan kalimat bernada menghina terhadap orang Sunda dan Viking. Pernyataan tersebut sontak memicu kemarahan publik, khususnya dari komunitas Sunda dan pendukung Persib Bandung. Banyak warganet kemudian mengunggah ulang video itu disertai kritik tajam. Kolom komentar di berbagai platform dipenuhi kecaman, diskusi panas, hingga seruan agar pihak berwenang turun tangan menangani kasus ini. Seiring meningkatnya reaksi publik, nama Resbob semakin sering dibahas, baik oleh pengguna media sosial biasa maupun oleh tokoh-tokoh publik. Klarifikasi dan permintaan maaf Resbob. Setelah mendapat kontroversi, Resbob akhirnya menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf secara terbuka. Klarifikasi tersebut diunggah melalui akun Instagram pribadinya @adimasfirdaus pada Kamis, tanggal 11 Desember 2020.
Dalam video klarifikasinya, Resbob mengakui bahwa ucapan yang ia lontarkan merupakan kesalahan besar dan tidak layak diucapkan. Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut bersifat sangat sensitif dan tidak memiliki pembenaran apapun. Jadi bagaimana menurut pemirsa semuanya ya? Apakah Resbob pantas dihukum ya ke penjara ya? Tulis ya di kolom komentar.